Repotkan. Di suatu negeri, ada 3 jenis makhluk yang hidup berdampingan. Iblis, manusia, dan elf. Manusia dan elf sangat membenci iblis, dikarenakan iblis sering menyerang mereka. Iblis-iblis itu juga sangat kuat, bahkan iblis tingkat atas bisa berbaur dengan manusia tanpa manusia itu tahu bahwa dirinya adalah iblis. Iblis tingkat atas jarang muncul dikarenakan mereka memiliki pikiran dan bisa berbicara. Dan semakin tinggi peringkatnya, semakin mirip juga mereka dengan manusia. Berbeda dengan iblis tingkat bawah, mereka tidak memiliki pikiran dan tidak bisa berbicara. Bahkan bentuknya saja aneh-aneh. Sedangkan ras elf, mereka memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dan mereka juga sangat kuat. Namun mereka bukan tandingan iblis tingkat atas. Ras elf juga memiliki umur yang sangat panjang. Jika manusia biasa batas umurnya hanya sampai 100 tahun, ras elf bisa hidup sampai 300 tahun lebih. Sementara iblis bersifat abadi. Tetapi mereka akan langsung lenyap ketika kepalanya dipenggal atau jantungnya ditusuk. Dia adalah MC kita. Dia terlihat tampan dan manis ya. Namanya adalah Kyle. Dia juga seorang devil hunter. Pagi yang indah. Siapa dia? Cara berpakaiannya, sepertinya dia bukan orang desa. Hei, bangun, jangan tidur di sini. Kau bisa diserang iblis loh. Ah, maaf. Ini rumahmu ya? Awalnya aku pikir rumah kosong. Makanya aku numpang tidur di sini. Tidak apa-apa. Emangnya kamu tidak memiliki tempat tinggal? Oh, itu aku. Aku. Kamu belum makan ya? Aku ambilkan roti dulu ya. Pedang itu, apa dia devil hunter juga? Di dalam sini ada roti beserta minumannya. Kau ambil saja. Aku ingin berburu dulu. Padahal kita baru pertama kali bertemu. Tapi kau sudah sebaik ini. Terima kasih ya. Sebenarnya, aku sudah tidak punya tujuan. Apa aku boleh pergi bersamamu? Apa maksudmu? Kau ingin jadi devil hunter sepertiku? Tentu saja. Sebagai imbalannya, aku akan membantumu setiap hari. Dan semua uangku akan dipegang oleh dirimu. Dan kau juga akan mendapatkan teman. Teman ya. Setelahmu sajalah. Loh,
Katanya kau tadi mau berburu, tapi kok malah ke ibu kota sih? Sebelum memulai perjalanan, kita harus menyiapkan bekal dulu, baru kita bisa berangkat. Oh, begitu ya. Ya sudah deh, mumpung masih ada sedikit uang, aku ingin membeli pakaian ganti dan beberapa makanan. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, Oke, udah selesai. Ayo kita pergi. Oh, serius mau mulai perjalanan sekarang? Ntar, kita emangnya tidur di mana? Urusan tidur mah gampang. Soalnya, aku udah tahu mau kemana. Oh, gitu ya. Yaudah deh, ikut aja. Oh, serius ini desanya? Nggak salah alamat kan kita? Takutnya ntar pas kita masuk malah diusir. Gak kok, benar. Ini desanya. Lagian kita nggak bakal diusir lah orang kita Devil Hunter. Kan kita di sini dapat panggilan. Halo, Bu, Pak, apa ada orang di dalam? Halo, Bu, Pak, apa ada orang di dalam? Mama, kayaknya ada orang deh di luar. Aku samperin ya. Jangan lari-lari, Cherry, ntar jatuh. Wah. Ini Om Kyle ya? Ayah, ada Om Kyle. Tunggu sebentar ya Om. Papanya lagi makan. Apa itu? Perasaanku tidak enak. Ayo masuk ke dalam. Ngobrolnya di dalam aja. Jangan, Pak. Di luar saja. Bahaya. Ya sudah, ayo kita bicara di situ. Jadi, ada masalah apa di desa ini? Coba ceritakan. Jadi gini, awalnya ada rumor di desa sebelah. Katanya banyak warga yang hilang. Awalnya saya tidak percaya dengan rumor itu. Tapi suatu ketika, saya melihat bayangan hitam yang sedang mengeret-ngeret mayat. Tepat di depan mata saya. Dan paginya, ada warga yang melapor jika anaknya hilang. Apa ini ada sangkut pautnya dengan ibu singkat atas? Saya juga tidak tahu. Itu juga yang para warga takutkan. Takutnya ada sangkut pautnya dengan iblis tingkat atas. Karena iblis tingkat bawah biasanya menyerang secara terang-terangan. Semenjak ada kejadian itu, desa ini menjadi sepi. Karena para warga takut untuk keluar rumah. Saya siap bayar kalian berapapun. Asal usirkan iblis itu. Boleh, ntar besok kita mulai. Baiklah kalau begitu. Kebetulan juga masih ada satu kontrakan yang kosong di sini. Kalian bisa tempati itu. Kyle, aku mau nanya sama kamu.
Kenapa kamu mau jadi Devil Hunter? Apa cuman buat melanjutin hidup doang kayak aku? Soalnya aku penasaran nih. Tapi kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa sih. Aku memiliki dendam pada salah satu iblis tingkat atas. Dari kecil, aku hidup berdua dengan kakak perempuanku di desa yang sederhana. Tepat di hari ulang tahunku, kakakku berjanji jika dia akan memberikanku mainan. Tapi, saat dia datang, dia menghancurkan segalanya. Dia membunuh kakakku. Dia membakar desaku. Wajah bengis dari iblis itu tidak akan pernah aku lupakan. Bahkan sampai aku mati. Maaf, aku tidak bermaksud untuk mengingatkanmu pada kejadian yang membuatmu trauma. Tidak usah dipikirkan. Ayo makan. Kenapa harus saus tengah malam sih? Kenapa tiba-tiba aku jadi merinding seperti ini ya? Sepertinya ada yang aneh di belakang. Wujud ini, apa dia sedang berevolusi? Anak itu, harusnya dia membangunkanku dulu sebelum bertindak. Akan kita bagi tugas saja, biar aku yang melawannya. Kau cepat amankan warga. Baik. Sepertinya dia sedang berevolusi menjadi iblis tingkat atas. Aku harus hati-hati. Kita percayakan saja semua urusan kita. Biasanya kalian apa-apa. Kenapa dia bisa berada di sini? Kau, di mana Kyle? Apa yang sudah kau lakukan kepada Kyle?
Jangan ke sana. Aku masih hidup. Aku masih bisa bertarung. Kembalilah. Tidak mungkin. Tidak mungkin Kyle kalah. Sial. Ternyata aku belum cukup kuat. Tubuhku tidak bisa digerakkan. Kalian semua pergi ke tempat yang aman. Karena kalian berdua tidak bisa menjamin keselamatan kalian semua. Apa mereka membutuhkan bantuan kita? Kejam. Kerusakannya sangat fatal. Untung kita kemari. Jika tidak tahu akan jadi apa desa ini nanti. Itu benar. Tapi ada satu hal yang membuatku merasa janggal. Aku juga merasakan hal yang sama. Sepertinya ada salah satu ibu singkat atas di sini. Aku merasakan juga hawa keberadaannya. Tapi tidak tahu siapa dia. Sial, aku sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya ini sudah batas kemampuanku. Apa aku akan berakhir di sini? Untuk kalian tim medis, urus 2 orang yang di sana, sisanya serahkan pada kami. Siap. Hah? Gimana Kyle? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Tenang ya, temanmu aman bersama kami. Kemana perginya mereka? Kenapa mereka semua selalu saja mengganggu diriku?
sangat kuat dan berani ya. Sepertinya aku sudah jatuh cinta kepada dirimu. Selain itu, kau juga terlihat sangat tampan. Bagaimana ini, Nona? Apa mereka berdua akan dihukum? Dikarenakan sekarang tidak boleh ada Devil Hunter yang bergerak tanpa izin dari pemerintah. Aku tidak bisa menjamin jika Nona Vetrin ada di pihak kita. Kita harus mengambil keputusan yang terbaik. Aku juga bingung harus bilang apa kepada Nona Vetrin. Jika kita berada di pihak dua Devil Hunter itu, kita juga pasti akan kena imbasnya. Tapi jika kita bilang, pasti mereka berdua akan dihukum seberat-beratnya. Benar. Tetapi saya tidak peduli jika mereka berdua akan dihukum atau tidak. Yang saya pedulikan adalah kepercayaan masyarakat kepada kita. Dikarenakan kita terlambat, desa ini jadi hancur. Dan mereka berdualah yang telah menahan iblis tingkat atas itu hingga kita datang. Jika mereka perlu dihukum, pasti nama kita juga ikut jelek. Jika menurut saya, katakan saja apa yang terjadi sebenarnya kepada Nona Vetrin. Beliau juga pasti akan mengerti. Semoga saja beliau ada di pihak kita. Tapi, walaupun Nona Vetrin berada di pihak kita, pasti para elit tidak akan diam saja. Ya, betul sekali. Pasti mereka akan mencari-cari alasan agar bisa menjatuhkan Nona Vetrin dan kita. Aku akan menginterogasi dua Devil Hunter itu setelah mereka sadar. Setelah kalian sajalah. Ya sudah, aku akan menyiapkan kuda untuk kalian kembali ke markas. Terima kasih. Aku berada di mana? Sepertinya ini kamar anak perempuan. Ih, apa sih? Pokoknya aku nggak bakal setuju kalau kamu tetap nekat bawa mereka berdua. Berisik sekali di luar. Jangan egois, Fer. Kamu yang egois, Gilang. Pokoknya aku nggak bakal setuju sama cara kamu. Kalau Kyle sama Arka diapa-apain gimana? Kamu tahu kan para elit itu gimana? Mereka tuh licik banget, Gilang. Vetrin aja pasti nggak bakal bisa ngelawannya. Atau mungkin Nona yang kalian bangga-banggakan itu ada di pihak para elit. Kamu nggak boleh ngomong gitu, Fer. Nona Vetrin udah baik sama kita. Alah, kalian ngomong gitu karena kalian ada di pihak dia. Terutama kamu, Gilang. Aku tahu kalau kamu tuh naksir sama si Vetrin. Aku udah muak ya sama kalian berdua. Aduh, gak gitu loh, Fer. Pasti hukumannya juga nggak berat-berat banget. Bisa nggak sih kamu tenang dulu, Fer? Dengerin dulu penjelasan kita. Kamu jangan asal nuduh gitu dong. Asal nuduh gimana sih? Kami tahu kalau kamu tuh masih trauma sama kejadian Lily. Tapi ikhlasin, please. Kamu jangan nge-stuck di masa lalu mulu. Nuduh orang kayak gitu tuh nggak baik, Fer. Nuduh gimana sih, Gilang? Kamu Loh, kan juga lihat Kyle, pakai mata kamu udah sendiri. bangun? Dia ngebunuh Lily. Kyle, udah bangun.